Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bilhamdulillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak dapat dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita tidak ingin amal kita pada malam hari ini putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut selawat, maka majlis itu anta najifa, majlis bangkai, busuk dan berbau. Kita tidak ingin majlis kita yang ramai meriah pada malam hari ini dikatakan majlis bangkai. Maka mari kita sama-sama berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang kecil-kecil adik-adikku semuanya yang kusayangi, insyaallah kita semua dimuliakan Allah. Adapun penghormatan ta'zim bil khusus kepada Abu Rohani kita bersama rahimahullah, kepada seluruh dewan guru, dewan juri, hadirin, hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah. Andai Allah menurunkan hanya satu surat ini saja, tidak ada 113 surat yang lain, lakafa, cukup. Begitu kata Imam Muhammad bin Idris, meninggal di Fustat, Kairo tahun 204 Hijriah. Surat apakah itu? Banyak orang yang membaca surat ini, bahkan banyak juga yang menghafal surat ini, tapi sedikit orang-orang yang memahami makna isi kandungan surat ini. Oleh sebab itu, pada malam yang berbahagia ini, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit syarahan singkat yang berjudul mengarungi makna surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu. Orang barat berkata time is money, waktu adalah uang, karena mereka membangun peradaban materi. Jika ada materi, maka waktu bermakna. Sedangkan Islam mengajarkan wal 'asr, demi waktu. Karena yang pertama ditanya di hadapan Allah nanti bukan harta, bukan kedudukan, tapi yang pertama ditanya adalah waktu yang pernah kuberikan, kemana kau pakai. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah, kaki anak Adam hamba manusia tidak akan bergerak pada hari kiamat. Sampai kapan? Hatta yus'al, sampai dia ditanya. Pertanyaannya berapa? Latus'alunna yauma idzin 'ainin na'im, semua nikmat ditanya. Kalau sudah bercerita tentang nikmat, berapa nikmat yang diberikan Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kau tak dapat berapa menghitungnya. Siapa yang sanggup menghitung hembusan nafas? Siapa yang sanggup menghitung detak jantung, tetesan darah? Siapa yang sanggup menghitung kedipan mata, bisikan hati? Tak ada satupun yang dapat menghitung. Tapi di antara nikmat yang banyak itu, yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur yang pernah diberikan, kemana kau pakai. Setelah Allah bersumpah demi waktu, padahal biasanya dia bersumpah demi makhluk yang besar, was-samaa'i wat-thariq, demi langit, wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wal qamari idza talaha, demi bulan, makhluk yang besar,
tapi saat lain dia bersumpah demi waktu sampai 6 kali menurut urutan waktunya. Ketika terbit fajar dia bersumpah wal fajri walayalil asr. Ketika masuk waktu subuh dia bersumpah was-subhi idza tanaffas. Ketika masuk waktu duha dia bersumpah wadduha wal laili idza saja. Ketika masuk waktu siang dia kembali bersumpah wan nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang dia bersumpah wal asr innal insana lafi khusr. Ketika masuk waktu malam dia bersumpah wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Ini menunjukkan betapa besarnya waktu, melebihi besarnya matahari, bulan, melebihi makhluk yang lain, karena kita berada dalam ruang dan waktu akan ditanya. Setelah itu Allah berfirman, innal insan, sesungguhnya manusia, lafi, lam menunjukkan penekanan makna, sungguh, lam jika dibaca panjang la, tidak, tapi jika dibaca pendek lafi khus. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia sungguh pasti dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang yang punya kekuasaan rugi kalau tidak memakai waktunya. Yang tak punya kuasa rugi 2 kali. Maka siapa yang beruntung? Innal insan, insan diambil dari kata uns, jinak. Mengapa manusia ini disebut jinak? Lawan dari kata bahimah, hewan yang tidak ada jinak pada dirinya, liar, menerkam. Maka manusia yang tak jinak kepada hukum Allah, dia tak tunduk, dia dikatakan ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, balhum adal, bahkan tak lebih bermakna dari binatang. Maka kita juga disebut sebagai insan dari kata nasia, lupa. Orang-orang yang lupa itu mesti ingatkan. Ingat mengingatkan disebut dengan tausiah, disebut dengan tazkirah, disebut dengan saling pesan memesankan, saling ingat mengingatkan. Fadzakir, beri peringatan. Innal insan, manusia yang jinak. Innal insan, manusia yang pelupa itu diingatkan bahawa dia lafi khusr, sungguh pasti dia berada dalam kerugian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apakah semuanya rugi? Ada pengecualian. Ini bukan no exception, illa kecuali. Siapa yang tak masuk dalam yang rugi itu? Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman menurut ahlus sunnah wal jamaah, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Cukupkah hati saja? Tidak. Al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Maka bagi mu'allaf masuk Islam disaksikan orang beriman, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Cukupkah hanya itu? Tidak, karena banyak yang percaya kepada Allah tapi menolak Muhammad. Maka disertai dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang diulang dalam azan, itu juga yang diulang dalam iqamah, itu juga yang diulang lagi dalam tasyahud awal, itu juga yang diulang lagi dalam tasyahud akhir, bahkan dalam ucapan zahir dan batin. Kita selalu menyertai dia, tak nampak di pelupuk mata, tapi kita ucapkan salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu kemudian setelah orang beriman, tak cukup dengan hati, disertai dengan lidah, wal amalu bil arkan, anggota tubuhnya ikut beramal. Amal apa ini maksud? Barulah Allah berkata wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Orang selalu menyangka amal soleh itu puasa, maka banyak puasa Senin Kamis. Orang menyangka amal soleh itu zakat, maka dia banyak bayar zakat fitrah, zakat mal. Orang menyangka amal soleh itu adalah baca Quran, khatam Quran. Betul, tidak salah, itu semua amal soleh. Tapi makna amal soleh yang umum adalah semua perbuatan yang dilandasi dengan iman. Kalaulah orang beriman tidak mengkotak-kotakkan amal, di masjid ibadah, di luar masjid tidak ibadah, di tanah suci ibadah, di kampung halaman tidak ibadah, bersama keluarga ibadah, bersama anak istri tidak ibadah, padahal semuanya bernilai ibadah. WC tempat setan, najis, kotor,
tapi bagi orang beriman dia bernilai ibadah, karena ketika dia langkahkan kaki kiri dia ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Makan, semua orang makan, ada yang tak makan, semua orang makan, tapi makan orang beriman berubah menjadi ibadah, karena ketika itu dia ucapkan bismillah. Ya hulam, wahai anak kecil, samillah, sebut nama Allah. Kul mimma yalik, makan apa yang dekat pada dirimu. Menyebut nama Allah menyebabkan tradisi, kebiasaan, rutinitas berubah menjadi ibadah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah orang beriman dan beramal soleh, cukupkah dirinya saja yang beramal soleh? Orang beriman tidak egois. Yang penting saya solat, yang penting saya puasa, yang penting saya tidak minum khamar, yang penting saya tidak berzina. Orang beriman tidak egois. Maka ayat itu dilanjutkan dengan watawasau bil haqq, saling pesan memesankan, saling menyampaikan wasiat, saling mengajak. Oh sahabatku, oh kawanku, oh tetanggaku, oh anak buahku, oh orang-orang yang berada di bawah kekuasaanku, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq. Ini benar, ini salah, wa tawasau bis sabr. Tunjukkan dulu mana hak mana batil. Kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan pada kami bahwa yang hak itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tampakkan, tunjukkan, perlihatkan bahwa yang batil itu salah. Ketika orang tidak dapat membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, yang batil dia sangka betul, yang betul dia katakan batil, maka pertama pesan watawasau bil haq, saling pesan memesankan, saling ingat mengingatkan tentang hak kebenaran. Setelah itu barulah sabar. Watawasau bis sabr, sabar ketika kematian, sabar ketika kesakitan, sabar ketika kebakaran, sabar ketika kehilangan. Bukan itu yang dimaksud. Itu sabar level 3. Sabar memperjuangkan kebenaran, sabar bangun di tengah malam melawan kantu, sabar melawan ajakan untuk memakan haram. Itu dulu dikatakan sabar. Hari ini bila orang menolak harta yang banyak, mungkin dia tak dikatakan sabar. Kawan-kawannya berkata, kau bodoh, ini kesempatan, kenapa tak kau ambil? Tapi Al-Quran berkata watawasau bil haqq. Setelah kau tahu ini benar, itu salah, maka kau memperjuangkan dia. Kau perjuangkan dengan segenap kemampuanmu, menahankan diri dari sumpah serapah kucilan orang. Maka saat itu kau masuk dalam golongan watawasau bis sabr. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, andai surat ini saja yang turun, cukuplah. Kenapa demikian? Karena surat lain merupakan penjabaran dari wal aus, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Hablu minallah, hablu minan nas terjalin dalam surat ini, dan surat ini terletak di antara, diapit oleh dua surat. Dia terletak di antara surat Al-Hakumut Takasur dan setelah wal surat Al-Lumazah. Apa rahasia di balik ini? Pertama, orang sibuk dengan harta. Al-Hakumut Takasur, kamu sibuk dengan saling berbanyak-banyak, berbangga-bangga, banyak harta, banyak kuasa, banyak anak, banyak ilmu, kemasyhuran, popularitas. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur, sampai mulut di sumbat tanah, barulah kau berhenti. Ini materi. Setelah itu datang wal aus. Ingat, sampai masanya kau akan mati, dan yang kau bawa hanya satu, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan setelah wal aus Allah ingatkan, kau sudah baik, kau sudah beriman, jangan kau rusak imanmu dengan caci maki, sumpah serapah. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang menyumpah serapah caci maki. Sedekahnya rajin, infaknya rajin, tapi kata-katanya kasar. La tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan perbuatan baikmu bil manni wal adza, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada perbuatan baik. Tapi yatsba'u adza, diiringi dengan kata-kata, ucapan menyakiti hati orang lain.
Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca pecah bisa direkat. Tapi kalau hati sakit, kemana obat akan dicari? Hadirin hadirat dimuliakan Allah, itulah makna surat Al-Asr versi Al-Fakir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.